La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. Aklul haram yumitu qalbah. Makanan yang haram itu membunuh hatimu, mematikan hatimu. Makanan yang kau santap sehari-hari kalau sumbernya dari yang haram itu akan mematikan hatimu. Halal yuhyihi, tapi kalau makanannya itu halal, itu yang akan menghidupkan hati kita ini. Artinya hatimu. Luqmatun juga ada makanan korbannya apapun bahayanya, orang pada mati, yang penting adalah duit, yang penting duit ya. Ada uang tenggelam, ada orang tenggelam, yang diambil duitnya ya. Wa luqmatun tuskhiluka bil ukhra, dan ada santapan ya, suapan makanan yang akan membuat kamu sibuk memikirkan akhirat, sehingga karena makanannya salahnya. Orang yang sudah itu sudah bisa langsung kepada kualitas. Wa luqmatun tuziduka fihima. Nah, ada lagi makanan yang membuat kamu zuhud dunia dan akhirat. Wa luqmatun turghibuka fi khaliqihima, dan ada lagi makanan yang berakibatkan kamu menjadi merindukan Tuhanmu ya, bukan merindukan sorga, sudah merindukan yang punya sorganya ya. Aku mencintai perempuan yang cantik, perempuannya bukan rumah gedungnya, bukan. Aku pengen ketemu sama cewek yang kucintainya, bukan lihat rumahnya. Kamu pengen ketemu Tuhan, kok pengen masuk surga? Nah, kalau masuk surga tapi nggak ditemuin, sedih nggak? Kalau kamu masuk sini, saya nggak temuin. Ini persoalan. Iya.
Kemudian at-ta'amu al-haramu, makanan yang haram, yusghiluka bid-dunya, akan menyibukkan kamu mikirin dunia saja. Wa yuhabbibul ma'asi, dan akan menyebabkan kamu doyan maksiat. Percayalah, ini 500 tahun yang lalu ya. Sekarang 1400 ya, berarti ya 900 tahun yang lalu Syahrul Jalani mengatakan bahwa kalau makan kita ini sumbernya adalah haram, itu akan membuat kita jadi suka maksiat. Setiap penghasilan yang haram, kecenderungannya kita untuk dipakai itu maksiat. Betul nggak? Untuk bersenang-senang, keluar masuk night club, diskotek, ke Alexis, ya, buat pasang togel dan sebagainya, kan gitu. Kalau percaya yuk kita lihat pencuri motor, curanmor, ya kan? Untuk apa duitnya? Buat ngasih makanan istri? Enggak, buat foya-foya kok. Ya, betul enggak? Kalau anak istri mah uang hasil ya gaji dong. Iya, seperti itu. Ada kecenderungannya, tapi psikologis ada kaitannya. Dan ini benar kita buktikan. Kemudian wa ta'amul mubah, makanan yang mubah itu, yang boleh halal, yusghiluka bil ukhra, akan menyebabkan kamu banyak berpikir tentang akhirat. Ya. Wa yuhabbibu ilaika ta'at, dan kamu semakin cenderung senang untuk beribadah dengan baik, melakukan perintah-perintah Tuhan, mentaati segala larangan Tuhan dengan sendirinya. Wa ta'amul halal, makanan yang halal, yuqarribu qalbaka, akan mendekatkan hatimu minal maula, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadihil atimah la tu'rafu illa bima'rifatil haqqi azza wa jalla. Namanya kebenaran fikih itu adalah dugaan. Perhatikan baik, kebenaran fikih adalah sifatnya dugaan. Zaman dulu ketika belum banyak yang mendalami perbandingan mazhab-mazhab, hanya satu mazhab Syafi'i saja yang nanam cabai nggak bayar zakat karena dia mengikuti mazhab Syafi'i. Kata Abu Hanifah, nggak adil dong, nanam cabai dapat 800 juta tidak bayar zakat, nanam padi hanya dapat 25 juta bayar zakat. Di mana keadilannya? Selama itu dia ngerti Imam Syafi'i, pasti benar nggak? Atau masih dugaan? Siapapun imamnya, kalau fikih itu dugaan, bisa benar bisa salah. Oke, saya mau nanya, ahallallahu bai'a wa haramar riba, Allah menghalalkan dagang, mengharamkan riba. Kita dagang, jujur aja, Anda beli barang dijual lagi, ambil untung kan?
hati, jangan pakai standar apapun. Kita tanya yang beli merasa dia monopoli ini sifatnya begini, kita beli beras 100 ton nih, saya borong semuanya. Nanti kan kalau sedang panen raya kan turun harganya. Nanti baru 2 bulan kemudian baru naik lagi. Nah, kita simpen dulu 3 bulan, asal gudangnya yang bagus. Nah, dijual lagi. Waktu beli 400, kita jual lagi 450 kan, 500. Itu bukan monopoli. Nah, ketika pemerintahnya mengimpor beras lagi, maka harganya menjadi jatuh. Jadi masih gambling, masih bisa untung bisa rugi. Nah, yang namanya monopoli itu tidak boleh, itu penimbunan tidak boleh itu apabila dia bermain harga. Dan itu pasti modalnya masih besar. Saya punya uang 1.000 triliun umpamanya. Begitu panen, harga pasaran panen raya harganya 400.000 per kintal. Tak beli oleh saya 500.000. Para tengkulak petani menjual semua kan, kepada saya semua kan. Tak habisin tuh beras Indonesia, saya beli semuanya. Saya taruh gudangnya, ya, gudangnya 10 hektar, tingginya 10 meter untuk nyimpen beras Indonesia. Habis beras, habis makan, perlu makan nggak? Oke, saya keluarkan dengan harga 1 juta, dibeli nggak? Itu yang nggak boleh. Jadi menimbun itu kalau hanya mencari harga bagus itu bukan diharamkan. Yang diharamkan penimbun itu kecuali kalau dia bermain harga. Haram nggak? Haram. Karena itu mencekik leher orang, ya kan, beban sebenarnya. Ini semacam itu. Jadi kita jangan lalu
take for granted karena saya usaha dagang, ya belum tentu juga. Tukang jahit, ternyata jahitannya nyengkal di sini nih, gua nuding, berseset ya, gua turu, benar. Padahal bayarnya 100.000 potong. Kecewa nggak? Begitu ada kecewa, berarti tidak halal 100%, mengecewakan orang. Oke, ini kita bicara halal. Apakah ada rezeki yang halal? Nggak ada. Namanya murni 100% rezeki itu nggak ada. Tanah Majapahit, Tanah Prambanan, Tarumanegara, kemana? Itu persoalannya. Jadi kalau pengen makan yang halal plus ini, satu, ketika hujan, mangap mulutmu. Sejatuhnya itu 100%. Nah, kalau kita ngambil dari talang orang juga belum tentu orang itu ikhlas. Awas. Di sini mungkin orang tidak marah ngambil air di talang, tapi di Pulau Seribu marah yang punya rumahnya, yang sengaja diucurin buat nampung di bawah kok. Kan di sana ke rumahnya kan setiap rumah ada punya gudang. Di Pulau Seribu tuh hanya air hujan. Kalau kita ngambil dari talang marah nggak? Lagi itu. Nah oleh karena itunya, oke, sekarang saya tidak bisa mengklaim makanan yang halal 100% mana, gini aja lah, kalau pengen halal minta dihalalkan aja sama Allah ya. Gimana caranya? Sholat duha. Gitu. Makanya kan nanti doanya Allahumma in kana rizqi fis samai fa anjilhu, apabila rezeki itu di langit ya Allah turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau rezekiku di bumi tolong keluarkanlah. Wa in kana ba'idan faqribu, kalau rezekiku jauh tolonglah dekatkan. Wa in kana mu'siran, kalau sulit fa yassirhu, mudahkan. Wa in kana haraman, kalau rezekiku haram ya Allah tolonglah sucikanlah. Itu saja. Kita nggak yakin kita makan benar. Semacam itu. Jadi ketika Anda mengatakan saya kok sampai sekarang kalau sholat kok malas banget gitu ya, jangan-jangan makananmu kurang halal. Iya, hawanya begitu. Buang haram itu seperti bara api membakar semuanya itu. Coba aja perhatikan, renungi sendiri. Makanya yang pertama hidup ini barokah, yang penting mah barokah. Iya, nggak perlu banyak Pak Samad, nggak usah banyak, yang penting barokah. Iya, uang kita banyak tapi nggak tahu kemana habisnya. Yang namanya rizki kita tuh yang masuk, yang kita makan itu, yang kita pakai ini, iya kan? Yang mobilnya 10, kursinya yang duduknya berapa? Berarti yang lain rezekinya orang lain dong. Iya. Sampai taman bunga yang harganya mahal tuh yang menikmati siapa? Orang lain kok. Tuan rumahnya nggak pernah pulang. Itu. Jadi nanti haram dan halal ada seperti itu. Jadi jangan lupa bahwa jangan ada Anda keburu menduga bahwa rezekiku ini
gitu. Masih di ujungnya. Kita memakai barang curian, halal nggak? Enggak dong, nyolong aja. Ya, penadah namanya ya, penadah ya. Kalau kita beli barang curian, kena hukuman nggak? Penadah ya, hukuman. Nah, sekarang pada tangan keberapa tuduhan penadahan itu hilang? Nggak tuh saya batas hukumnya ada nggak tuh? Tanya Pak Dik-Dik nih. Tangan satu mencuri, jual tangan kedua, jual tangan ketiga, tangan keempat. Nah, tangan keempatnya penadah bukan? Nah, itu persoalannya. Kalau awalnya tanah itu ngerampok, ya semua udah ngerampok semuanya dong. Nah, yang membenarkan kan kekuatan politik, bukan duit, bukan kekuatan politik de facto. Ini persoalannya gitu. Nah, jadi ya sekali-kali lah coba salat Tuhan dah ya, kita doa sekalipun namanya usaha. Sekarang gini, ada kaidah fikih, idza istama al halalu wal haramu ghulibal haram. Haram sama halal dicampur jadinya apa? Haram. Pajak PBB, pajak PPN, pajak pelacuran, pajak judi dikumpul jadi satu. Haram tak halal. Itu kan persoalannya. Dan kita nggak bisa. Siapa yang menghalalkannya? Negara yang menghalalkan. Itu aja. Supaya kita ragu, saya mah niatnya jual tenaga. Kan begitu. Nggak niat makan uang haram, tapi saya mah jual keringat saya. Itu hak Anda untuk mendapat imbalan. Tapi kalau kita melihat dari sumber dananya, ya kan, itu adalah pencampuran pajak bumi, pajak bangunan, pajak perdagangan, pajak pelacuran, pajak kan dipajakin, bayar. Apa pabrik memang bayar pajak kok. Nggak tahu ya. Kalau di sini juga dipajakin kok. Semuanya setelah masuk kas negara, begitu keluar lagi, lalu secara fikih disebutnya halal. Secara fikih ya benar, karena pada kekuasaan itu